Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu hari ini? Baik, Bu. Baiklah. Terima kasih. Sekarang kita segera mulai untuk pembelajaran daring kita pada hari ini, yaitu pada pembelajaran tema 9, subtema 3, PB yang pertama ya, Nak ya. Ini Bu, ada nggak, Cik? Nah, apakah Anak Ibu sudah bisa melihat tampilan PowerPoint Ibu? Anak-anak, apakah sudah bisa melihat? Bisa, Bu. Bisa, baiklah. Bu. Ya. Nah, untuk pagi ini kita mulai kegiatan kita pada pembelajaran tema 9, subtema 3, PB yang pertama. Nah, apakah Anak Ibu sudah hadir semuanya? Sudah. Hadir ya untuk pembelajaran hari ini. Nah, tidak lupa pula Ibu ingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dahulu. Silakan untuk ketua kelas kita, Nak Faris. Ayo pimpin teman untuk berdoa. Duduk, siap. Gerak. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Air karena tumpah di sanalah aku berdiri jadi panding Indonesia, bangsa dan tanah air Indonesia nanti setelah anak ibu memperhatikan media video pembelajaran yang ditayangkan, nanti anak ibu bisa menjelaskan tentang pengertian iklannya dari media cetak. Kemudian yang kedua, dengan memperhatikan gambar, anak ibu bisa menyebutkan jenis media cetak yang dipakai untuk memasang iklan. Yang ketiga, dengan memperhatikan gambar yang disajikan, kemudian nanti anak ibu bisa menganalisis informasi apa saja yang terdapat dalam iklan media cetak tersebut. Yang keempat, nanti ada tugasnya membandingkan dua bentuk iklan dari media cetak. Yang kelima, nanti ada juga penugasan anak ibu menyimpulkan hasil dari analisis dari iklan media cetaknya dengan benar. Yang keenam, nanti dengan penugasan nanti anak ibu juga akan merancang sebuah iklan media cetak dengan baik. Fokus kita sekarang adalah iklan dari media cetak. Jadi media cetak itu yang ada di lingkungan sekitar kita adalah ini. Anak ibu bisa lihat? Bisa, Bu. Nah, yang pertama ini bisa baca tulisannya. Ini juga dipakai untuk media cetak untuk memasang iklan dari majalah. Pernahkah anak ibu melihat majalah ini? Pernah enggak buka-buka majalah? Kemudian ada di sana dipasangkan iklan. Ada pernah lihat, Nak? Ada, Nak? Ah, iya. Nah, itu iklan media cetak. Kalau yang media cetak itu yang tertulis ya, Nak ya. Kemudian juga bisa di sini anak ibu lihat di surat kabar atau koran ya. Kita lanjutkan di sini. Ada juga iklan media cetak itu dipasangnya melalui brosur atau selebaran. Kira-kira anak ibu pernah enggak mendapatkan brosur atau selebaran ini?
Pernah, Bu. Siapa nak yang pernah mendapatkannya? Refni, Bu. Ah ya, Refni. Kapan Refni dapat iklan ini? Melalui brosur kesebarannya? Saat pergi ke pasar, Bu. Saat pergi ke pasar. Ah, kira-kira iklan apa yang dipasang di selebaran itu? Iklan promosi HP, Bu. Iklan promosi HP. Ya, jadi untuk media cetak sendiri, kalau brosur dan selebaran itu juga bisa dipakai untuk masang iklan ya. Jadi dengan menggunakan brosur nanti orang akan tertarik. Jadi berminat untuk membeli suatu produk yang ditawarkan. Nah, berikutnya adalah berupa poster. Tahu nggak poster itu apa kira-kira? Poster ini di mana kita temukan, Kina? Di jalan, Bu. Di jalan itu. Coba anak ibu kalau menjawab pertanyaan, kan dulu nanya, karena untuk tampilan di Google Meet, ibu nggak bisa lihat orangnya, karena ini tampilan PowerPoint ibu yang buat lihat. Siapa itu, nak? Siapa yang pernah melihat iklan di poster? Poster itu biasanya terpajang di dinding. Banyak ya, banyak kita lihat di sekitar kita. Siapa yang pernah lihat iklan media cetaknya yang berupa poster, nak? Saya, Bu. Nah, siapa itu? Faris, Bu. Nah, Faris. Kapan Faris lihat? Dulu pernah Bukit Tinggi, Bu. Poster pernah lihat? Iya, Bu. Lanjut. Ada juga nanti media cetak yang lainnya. Ada lihat, nak? Ini namanya spanduk. Pernah ibu lihat ini? Banyak ya, produk yang dipasarkan, yang diiklankan melalui media cetaknya spanduk. Siapa yang pernah melihat spanduk yang berisi tentang iklannya? Siapa? Saya Aulia, Bu. Ya, Aulia. Kapan Aulia lihat ini, nak? Halo, nak. Waktu pergi ke pasar di jalannya, Bu. Oh, waktu pergi ke pasar juga ya? Iya. Biasanya di spanduk ini dipasangnya di pinggiran-pinggiran jalan, itu supaya bisa dilihat oleh orang banyak. Begitu juga yang ini baliho atau billboard. Biasanya ini terdapatnya di pusat perkotaan ya, ditempelkan iklan media cetaknya yang disebut dengan baliho atau billboard. Nah, jadi anak ibu sudah punya pengalaman sendiri ya tentang iklan media cetaknya. Nah, baiklah, untuk pelajaran kita hari ini, fokus kita adalah tentang jenis iklan media cetak. Kalau sebelumnya kita membahas media cetak yang ada di lingkungan sekitar kita, sekarang coba anak ibu perhatikan video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai belajar, kita terlebih dahulu ya berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pertama-tama, kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia. Lihatlah gambar yang ada di hadapan kalian. Dayu dan Edo sedang beristirahat. Ketika sedang beristirahat, Edo memperhatikan majalah dinding yang ada di dekatnya. Lalu, Dayu bertanya kepada Edo apa yang sedang dilihat oleh Edo. Dan Edo berkata bahwa dia sedang melihat iklan yang ada di koran yang ditempel di majalah dinding. Edo merasa iklan itu cukup menarik. Kira-kira iklan apa ya yang dilihat oleh Edo? Nah, ini adalah iklan yang dilihat oleh Edo. Sekarang sama-sama kita amati iklan ini.
Ternyata iklan ini adalah iklan yang menawarkan produk air mineral kemasan. Kemudian di dalam iklan ini unsur-unsur yang terdapat adalah ada nama produk, ada gambar yang menarik, dan juga ada kalimat iklannya. Setelah kita amati juga, iklan ini cukup informatif, menarik, dan memiliki kalimat yang jelas dan padat. Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh pada banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Lalu, apakah kalian masih ingat tujuan dari iklan? Mari kita ingat kembali. Tujuan dari iklan yaitu memberitahukan kepada halayak ramai tentang suatu produk atau jasa. Kemudian, tujuan iklan yang berikutnya mempengaruhi halayak ramai tentang jasa. Tujuan iklan juga untuk menyarankan seseorang membeli suatu produk atau jasa dan informasi tentang produk atau yang ditawarkan. Lalu, apa saja ya ciri-ciri iklan yang baik? Masih ingatkah kalian? Ya, ciri-ciri iklan yang baik yaitu iklannya informatif, kemudian komunikatif, bahasanya singkat, jelas, dan padat, dan menarik. Iklan media cetak itu ada dua bentuknya. Yang pertama, ada iklan baris. Iklan baris adalah iklan yang berisi penawaran atau informasi tentang sesuatu yang terdiri atas beberapa baris saja. Dan yang satu lagi adalah iklan kolom. Iklan kolom ini adalah iklan yang pemuatannya memanfaatkan beberapa bagian dari kolom halaman surat kabar. Ada, ini juga ada ya di dalam buku paketnya. Silakan buka buku paket anak ibu untuk mengerjakan ini, karena kita akan berkaitan nanti dalam kegiatan pengisian LKPD. Nah, perhatikan ini LKPD-nya di dalam buku paket ada di halaman 124. Coba anak ibu lihat. Sudahkah disiapkan alat tulisnya, nak? Udah, Bu. Sudah. Nah, silakan anak ibu mengisi mengerjakan LKPD yang ibu tayangkan ini. Tapi karena kita belajar daring, nanti anak ibu tulis saja di dalam bukunya ya. Atau LKPD yang sudah dibagikan juga bisa nanti dibuatkan jawabannya di dalam kertas itu. Nah, ibu beri kesempatan untuk anak ibu menyelesaikannya. Kira-kira 10 menit bisa enggak untuk menganalisis iklan yang ditampilkan ini? Bisa, Bu. Ya. Silakan ibu kerjakan terlebih dahulu ya, nak ya. Karena nanti setelah ini akan kira-kira mungkin enggak untuk mengerjakannya. Jadi kita akan menganalisis. Ini dia tujuan kita adalah menganalisis iklan media cetak. Nanti anak ibu perhatikan iklan media cetak yang ditampilkan. Kemudian setelah membaca dan mengamati iklan di atas, jawablah pertanyaan berikut. Jadi ini kalimat tanya yang digunakan untuk menganalisis iklan media cetak. Nah, bisa anak ibu jelas membacanya itu. Pertanyaan pertama, apakah maksud dan tujuan dari iklan di atas? Yang kedua, termasuk iklan apa yang disebut jika dimuat dalam surat kabar. Dan yang ketiga, jelaskan kesimpulan isi teks dari papan iklan di atas. Bisa paham, nak? Bisa, Bu. Nah, bisa. Bisa, Bu. Ya, ibu beri kesempatannya ya, kira-kira 10 menit untuk menyelesaikannya. Nanti kalau halo anak kelas 5 yang sudah terhubung di Google Meet ini,
Apa saja sudah kita pelajari dari tadi, Nak? Saya, Bu. Saya mengenal Satu-satu. dan Bu. Satu-satu. Siapa? Sebutkan namanya, Nak. Iya, Bu. Bu. Ulfa, ya. Coba silakan Ulfa. Apa yang kita bahas pada hari ini, pada kegiatan hari ini? Kita mengenal itulah media cetak, Bu. Nah, iya, iklan media cetak. Lanjutkan. Apalagi, Nak? Coba ceritakan. Iklan media cetak dibagi menjadi dua, yaitu iklan baris dan iklan kolom. Bagus. Ada lagi, Nak? Ada yang bisa melengkapi? Apa lagi? Ada yang mau tambahkan, Ulfa? Kita juga menyeluputkan zat tunggal menjadi dua, Bu. Naniun. Oh ya. Ya, bagus, anak Ibu. Ya, itu yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi bisa kita simpulkan ya, Nak ya. Kalau iklan itu kita pakai untuk memasarkan produk atau jasa. Kemudian bisa menggunakan media cetak yang ada di lingkungan sekitar kita ya, Nak ya. Ada yang masih ingat apa saja media cetak yang ada di lingkungan sekitar tadi? Spanduk, poster. Spanduk, poster. Siapa itu, Nak? Sebutkan namanya, Nak. Ulfa, Bu. Aulia, Bu. Aulia. Apa itu Aulia? Spanduk. Ada spanduk. Kemudian apa lagi, Nak? Poster, Bu. Ada poster. Ada apa lagi media cetaknya? Ada apa lagi, Nak? Spanduk, brosur, poster. Nah, apa lagi? Ada koran. Majalah, Bu. Ada majalah. Ya. Bagus ya, Nak ya. Paham kan? Nah, coba anak Ibu silakan. Jadi yang sudah kita pelajari ini, kalau iklan media cetak, fokus bahasan kita ada dua jenis ya, Nak ya. Ada iklan baris dan ada iklan kolom. Nah, kemudian materi kita pokok bahasanya adalah tentang zat tunggal yang dikelompokkan menjadi unsur dan senyawa. Bisa Nak Ibu bisa pahami ini pelajaran hari kita hari ini? Nah, baiklah. Alhamdulillah kita ucapkan dulu ya, Nak ya. Nanti untuk soal evaluasi itu akan Ibu kirimkan melalui grup WhatsApp. Silakan anak Ibu kerjakan. Dan juga nanti untuk pengirimannya juga melalui grup ya, Nak. Ya, baiklah. Ibu tutup pelajaran kita pada hari ini. Silakan Ketua, kita bersyukur dulu, Nak, karena kita sudah selesai belajar. Untuk pertemuan berikutnya, anak Ibu boleh juga nanti membaca buku ya, yaitu pembelajaran tema 9, subtema 3, PB yang kedua. Silakan dibaca juga materinya yang ada di buku ya, Nak ya. Coba Faris, kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini. Duduk siap, gerak. Bersyukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.